Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. SMA Negeri 1 Sicincin terbakar untuk yang kedua kalinya. Polisi tangkap penadah barang curian yang naik kelas menjadi pengedar narkoba. Tiga pencuri ternak babak belur diamuk massa. Hanya berselang 2 bulan, SMA Negeri 1 Sicincin kembali terbakar. Minggu dini hari, api berkobar di SMA yang terletak di pinggir Jalan Padang Bukit Tinggi. Warga sekitar kaget karena kobaran api membesar secara tiba-tiba. 4 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman datang ke lokasi dengan segera. Hal ini bisa dilakukan karena jaraknya yang dekat dan SMA Negeri 1 terletak di pinggir jalan utama. Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman juga mengirimkan 1 mobil pemadamnya ke lokasi. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, api bisa dipadamkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun api menghanguskan 9 ruangan, yakni ruang majelis guru, laboratorium komputer, ruangan kepala sekolah, ruangan tata usaha, dan beberapa ruang laboratorium lainnya. SMA Negeri 1 Sicincin mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Masyarakat terjadi kebakaran sekitar jam 2.15 menit. Kami dari pemadam kebakaran merespon cepat datang ke sini dengan jumlah mobil 6 mobil dibantu oleh Padang Panjang 1 mobil, Kota Pariaman 1 mobil, Padang Pariaman 4 mobil. Menurut informasinya itu ruangan majelis guru, kantor, labor ada. Meski ruang belajar siswa tak tersentuh api, namun dipastikan proses belajar dan mengajar di sekolah itu pada Senin ini akan terganggu. Penyebab kebakaran di sekolah ini masih diselidiki polisi. Kalau kelas belajar, enggak akan istilahnya karena kejadian ini, kalau pembelajaran mungkin berpengaruh lah gitu kan. Karena tapi lokal belajar enggak ada gitu. Kalau kita taksir mungkin lebih dari 1. Kebakaran ini merupakan kebakaran yang kedua kalinya dalam tahun 2022 ini. 27 Agustus lalu, sekolah ini juga mengalami kebakaran. Saat itu hanya ruang majelis guru yang terbakar, sedangkan ruangan lainnya selamat dari kobaran api. Minggu pagi, sejumlah guru dan murid sekolah itu datang ke lokasi. Mereka mencari dan mengumpulkan barang-barang yang bisa digunakan. Aksi guru dan murid ini juga dibantu orang tua murid dan warga sekitar. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sekelompok orang tak dikenal Kamis siang pekan lalu menyeret jurnalis keluar dari kantornya di sebuah SMA swasta yang terletak di pusat Kota Padang. Jurnalis bertahan dan tak mau mengikuti perintah tersebut karena merasa dirinya berada di kantornya sendiri. Penolakan jurnalis berakibat fatal. ASN yang ditugaskan Gubernur Sumatera Barat untuk menjadi kepala sekolah tersebut dianiaya, dipiting, hingga dijatuhkan ke lantai. Tak hanya itu, tangannya juga dijepit pintu besi. Dan mereka beringas sekali
Sesampai di dalam, mereka ambil tangan saya, diseret keluar. Ada yang mendorong, ada yang menyeret, ada yang menendang, ada yang memukul kepala saya. Kemudian sesampai di pintu gerbang, itu ada pintu besi, tangan saya dimasukkan ke situ, lalu dijepitkan seperti itu. Sehingga ini luka dan dijahit, ada 2 jahitan. Peristiwa yang menghebohkan itu terjadi saat jam pelajaran berlangsung. Murid SMA yang berniat ingin membantu kepala sekolahnya dihalangi dan dilarang para penyerang. Murid pun histeris dan ketakutan. Mereka sedang melakukan perusakan meteran air kan. Ada apa ini Pak? Cuman dalam bentuk bahasa Minang. Mangga Pak. Terus mereka langsung dengan cercaan angkete langsung tepat di sebelah sini dengan keras. Terus setelah itu langsung melakukan pengeroyokan pasca itu. Jadi hantam badan semuanya itu udah nggak jelas lagi. Bahkan waktu itu mungkin dia megang tang, jadi tang ini pun juga mau diarahkan. Mungkin dia mau memukul, tapi kan karena ada tang itu sehingga juga tergores. Penganiayaan tersebut tak hanya dialami Yurnalis. Anak sulungnya yang juga bersekolah di tempat Yurnalis mengajar juga jadi sasaran penganiayaan. Sebelum orang tuanya dianiaya, sang anak melihat beberapa orang tak dikenal yang memutus aliran PDAM ke sekolahnya. Saat ditegur, dirinya langsung dianiaya. Seperti apa? Seperti mungkin ada rasa ketakutan di sini atas ketidaknyamanan dalam pembelajaran, Pak. Dan juga merasa terganggu dalam proses belajar. Saat kejadian di sini di mana waktu itu? Di kelas, Pak. Melihat langsung? Melihat langsung, Pak. Merasa takut dan merasa terancam kenyamanan. Penganiayaan ini merupakan buntut dari kisruh pengelolaan yayasan. Namun sejatinya, guru yang mengabdi di sekolah itu tak perlu dianiaya, apalagi dilakukan di depan murid-muridnya. Yurnalis dan anaknya telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polresta Padang. Robi Ham melaporkan dari Padang. Tak sulit bagi polisi untuk menangkap pelaku penganiayaan kepala SMA swasta Kamis pekan lalu. Sesaat setelah korban melaporkan kasusnya, tim Klewang mendatangi rumah pelaku dan mencokoknya. Ketiga pelaku merupakan orang yang cukup dikenal di Kota Padang. Usia ketiganya juga tak lagi muda, sehingga polisi dengan mudah menangkapnya. Mereka adalah Edison yang berusia 69 tahun, pensiunan pegawai BUMN. Ditangkap polisi di sebuah warung di daerah Jati 4, tak jauh dari rumahnya. Andi Taswin berusia 61 tahun dan mantan Direktur Umum sebuah BUMD di Padang, dicokok polisi di rumahnya di daerah Ampang, Kecamatan Kuranji. Dan terakhir Raflis Agus berusia 64 tahun, mantan anggota DPRD Padang yang ditangkap di rumahnya Jalan Jati 7. Wajah ketiga pelaku ini terekam dengan jelas dan videonya beredar luas di media sosial. Selain ketiga pelaku, polisi masih memburu pelaku lainnya. Jadi terkait peristiwa yang viral, peristiwa penganiayaan yang viral di media sosial yang bertempat TKP PGRI, kita benar telah mengamankan beberapa orang untuk yang tersangkut dalam peristiwa tersebut. Untuk sementara kita mengamankan 3 orang baru. Untuk yang terkait dalam peristiwa penganiayaan tersebut, masih ada beberapa orang lagi yang kita cari, namun nanti kita terangkan lebih lanjut. Diketahui sebelumnya, kepala SMA swasta di Padang, Yurnalis, menjadi korban pemukulan dan penganiayaan oleh sekelompok orang. Penyebabnya diduga karena sengketa pengelolaan sebuah yayasan pendidikan yang terletak di tanah yang luas di pusat Kota Padang. Polisi harus serius menuntaskan kasus ini karena korban penganiayaan adalah seorang guru dan dianiaya di kantornya sendiri. Pelaku selain menganiaya juga menginjak marwah guru yang seharusnya dibela dan dihormati. Alfi melaporkan dari Padang. Bayi yang ditemukan di dalam bus AKDP jurusan Sungai Geringging Padang yang menghebohkan warga kini dikembalikan kepada ibunya oleh polisi karena sang ibu ingin merawat buah hatinya itu. Sebelum dikembalikan, polisi terlebih dahulu mengakikahkannya. Sang bayi diberi nama Muhammad Fatan Bakhtiar
Prosesi dilakukan Kapolres Pariaman bersama istrinya di Musala Polres Pariaman dan berlangsung dalam suasana haru. Prosesi akikah dihadiri RD, ibu bayi, dan suami sahnya. Sedangkan pasangan selingkuh RD, yakni JE, tetap meringkuk di penjara. Usai akikah, bayi diserahkan kembali kepada RD. Tak kuasa menahan tangisnya karena permintaan untuk mengasuh dan membesarkan Muhammad Fatan Bahtiar dikabulkan polisi. Kemudian setelah pelaku ini terungkap, maka dari pihak keluarga, terutama ibu dari anak ini, meminta kembali anaknya untuk diasuh oleh ibunya. Ibunya Pak? Ya, betul. Kami langsung serahkan kepada ibunya. Terus tadi si ibu ini didampingi oleh suami sahnya. Walau demikian, RD tetap berstatus tersangka, tapi tidak ditahan. Hanya wajib lapor setiap pekan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.